Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fima siwahu wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Al-hadis. Para pendengar dan pencinta Radio Selo FM Bangkayang rahimakumullah. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Nasir Jafar sebagai penyuluh agama Islam non-PNS Kecamatan Samalantan. Tergabung dalam Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam atau disingkat FKFI Zona 2, meliputi Kecamatan Samalantan, Kecamatan Montrado, dan Kecamatan Lembah Bawang. Saya mencoba untuk menyampaikan tausiah Ramadan penghantar untuk berbuka puasa. Semoga tentunya bermanfaat bagi para pendengar. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur atas anugerah nikmat yang kita tak dapat menghitung berapa jumlah dan banyaknya yang telah diberikan atau dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terutama sekali adalah nikmat umur, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh barokah, di mana semua amal ibadah kita dilipat gandakan olehnya. Banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak dapat berkumpul bersama-sama kita lagi. Walaupun Ramadan kali ini sangat-sangat berbeda dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Dikarenakan mewabahnya virus corona atau yang disebut COVID-19 yang sangat mematikan. Sehingga kita oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia untuk menghindari kerumunan, keramaian, dan jamaah untuk dalam waktu atau untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan adalah sebagai ikhtiar ataupun usaha bagi kita untuk memutus mata rantai wabah COVID-19. Bukankah pepatah mengatakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati? Pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya. MUI atau Majelis Ulama Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap umatnya. Mari kita sebagai bangsa dan sebagai umat, kita patuhi dan ikuti anjuran pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Tentunya banyak sekali hikmah dari kejadian ini yang dapat kita ambil. Di antara sekian banyak hikmah tersebut, salah satunya adalah bahwa Allah hendak memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong. Yang punya harta misalnya tidak boleh sombong dengan harta yang ia miliki. Yang punya kedudukan dan jabatan tidak boleh sombong dengan kedudukan dan jabatan yang ia miliki. Yang punya ilmu tidak boleh sombong terhadap ilmu yang dia miliki. Mari kita ingat, apa yang kita miliki adalah ibarat setitik air di lautan jika dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berarti sama sekali.
Mari kita bayangkan dengan virus yang sangat kecil yang bernama COVID, dunia menjadi kacau balau, ekonomi menjadi rusak, perdagangan kacau dan lain sebagainya. Kalau Allah berkehendak hanya dengan mengucapkan kun maka fayakun. Tiada kesombongan bagi kita. Kesombongan hanyalah milik Allah belaka. Salat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dan pecinta radio Selo FM Bengkayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu." Yang artinya, barang siapa ingin mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah-olah melakukan satu amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa melakukan amalan fardu pada bulan ini, maka dibalas dengan pahala seakan-akan melakukan 70 amalan fardu pada bulan yang lain. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa berapa besar hikmah, berapa besar nikmat Allah kepada hamba-hambanya yang benar-benar mau memperhatikan bulan suci Ramadan. Mari kita bayangkan satu amalan sunnah saja pada bulan Ramadan, semisal salat rawatib yang kita lakukan, maka akan dibalas oleh Allah pahalanya sebagaimana kita melakukan amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan apabila kita melakukan satu amalan fardu di bulan Ramadan, semisal salat 5 waktu yang kita lakukan, maka akan dibalas oleh Allah SWT pahalanya sebanyak 70 kali lipat dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu, beruntung kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan kali ini dan telah melaksanakan amalan-amalan bulan Ramadan sudah di pertengahannya. Semoga amal yang separuh ini telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lipat gandakan sesuai dengan janji-janji Allah. Apalagi sampai kita bertemu dan mendapatkan Lailatul Qadar. Mari para pendengar dan pecinta radio Selo FM Bengkayang, jangan bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Jangan Ramadan ini kita samakan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan kita malas untuk melakukan ibadah. Apalagi bahkan sampai meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur. Na'udzubillahi min zalik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man aftara yauman min Ramadana min ghairi uzrin rukhsatin wala maradin lam yahdihi saumud dahri kullihi wa in shamahu." Yang artinya, barang siapa berbuka atau tidak berpuasa dengan sengaja satu hari saja pada siang hari bulan Ramadan tanpa uzur atau ruksah atau yang diperbolehkan menurut syariat atau sakit, maka tidak akan dapat menggantinya walaupun berpuasa sampai akhir hayatnya. Kaum muslimin, muslimat, pendengar dan pecinta radio Selo FM Bengkayang rahimakumullah. Allah membagi bulan Ramadan ini atas 3 periode. Periode pertama yaitu 10 hari pertama, yaitu hari ke-1 sampai hari ke-10 Ramadan. Pada periode ini Allah menurunkan rahmatnya ataupun kasih sayang Allah SWT. Rahmat ini diberikan oleh Allah kepada seluruh umat Islam. Kemudian mereka bersyukur atas rahmat itu, maka Allah akan menambah lagi rahmat itu. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguh jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Seandainya kalian ingkar atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian periode yang kedua yaitu 10 hari pertengahan, yaitu hari ke-11 sampai hari ke-12. Allah memberikan maghfirah ataupun ampunan karena beberapa hari puasa telah dilakukan,
maka bertambah karunia Allah. Sebagai balasannya maka Allah memberikan maghfirah ataupun ampunan atas dosa-dosa hamba-hambanya yang melaksanakan amaliyah Ramadan. Kemudian fase yang ketiga, yaitu fase yang terakhir, yaitu hari ke-21 sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka atau yang disebut itqu minan nar. Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka setelah mereka berpuasa sebulan penuh dengan benar. Karena banyaknya pahala yang telah dilakukan dari amaliyah Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat pendengar dan pencinta radio Sela FM Bengkayang, sekali lagi jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Kita sungguh sangat beruntung masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Jadi sekali lagi jangan sia-siakan bulan Ramadan. Mungkin pertemuan dengan bulan Ramadan kali ini bisa jadi pertemuan yang terakhir. Tahun depan kita sudah tidak bertemu lagi karena sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Wallahu a'lamu bissawab. Umur kita tiada yang tahu. Akhirnya kita akhir kata, semoga tausiah Ramadan ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri tausiah kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita dapat melaksanakan amaliyah Ramadan kali ini dengan lancar tanpa ada halangan. Atas segala kurang dan lebih kehilapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.